Halo, assalamualaikum rekan-rekan pionir semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto Jember Channel milik kita bersama. Hari ini seperti biasa ya, kita membahas informasi apa saja yang bisa kita bahas hari ini. Tapi sebelumnya kita ucapkan syukur dulu kepada Yang Kuasa, di mana kita sudah diberikan nikmat sehat dan nikmat rezeki. Semoga nanti sampai di fase terakhir, yaitu fase mainan terbuka diluncurkan oleh Kortim. Amin. Langsung kita bahas informasi hari ini rekan-rekan ya. Koin Pi tidak perlu ditukar dengan uang. Itu adalah uang. Masa depan bukanlah berapa banyak rumah mewah yang dimiliki keluarga dan berapa banyak uang yang ada di bank, tetapi berapa banyak koin Pi yang Anda miliki di dompet Pi Anda. Masih ada beberapa orang yang belum paham karena khawatir nilai Pi yang tinggi tidak akan ada yang mengambil alih. Saya akan meninggalkan kata-kata saya di sini, hari ini, dan seluruh dunia akan mengambil alih di masa depan. Dan mereka sangat ingin mengambil alih. Bagaimana cara mendapatkan koin Pi yang mahal? Misi asli Pi Network, kertas putih dapat memberi Anda jawabannya. Jadi di sini rekan-rekan ya, koin Pi adalah mata uang digital yang masih banyak orang yang belum memahami karena jadi di sini masih banyak para pionir atau orang-orang yang di luar komunitas Pi Network yang belum memahami bahwa koin Pi adalah mata uang digital yang kegunaannya sama dengan mata uang fiat yang berupa fisik, yaitu untuk berbelanja atau bisa untuk beli barang. Jadi seperti itu. Cuma di sini yang perlu dipahami bahwasanya koin Pi masih belum berlaku dan masih dalam taraf pematangan dan juga menunggu instruksi dari Kortim untuk diluncurkan supaya bisa untuk berbelanja atau untuk bertransaksi. Tapi ketika nanti sudah diluncurkan dan sudah disahkan oleh Kortim, itu kekurangannya sama dengan uang fiat atau uang fisik, yaitu untuk berbelanja dan untuk bertransaksi. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Dan memang masih di dalam fase in-closet money ini banyak ketimpangan bahwasanya belum adanya dasar nilai koin. Jadi di sini masih belum ada nilai pada koin Pi. Jadi ini yang membuat banyak ketimpangan dan banyak yang membuat gaduh di dalam komunitas Pi Network yang sekarang ini masih dalam fase mainnet tertutup rekan-rekan ya. Itulah kenapa ini masa di dalam masa-masa penggodokan, masa-masa proses di mana masih banyak sekali argumen yang belum ada jawaban dan juga masih belum ada statement dari Kortim, di mana sekarang ini masih timpang tindih dan masih simpang siur masalah harga koin Pi. Jadi sementara masih mengandalkan nilai konsensus 31.159 US dollar, di mana yang lain-lain juga banyak yang punya pendapat yang berbeda. Tapi di sini adalah wujud dari proses Pi Network menuju ke open mainnet atau mainnet terbuka, karena berakhirnya mainnet tertutup itu adalah ketika open mainnet atau mainnet terbuka dibuka dan diluncurkan oleh Kortim. Jadi fase mainnet tertutup ini akan berlalu, akan selesai ketika open mainnet dibuka dan diluncurkan oleh Kortim. Jadi seperti itu ya. Itu sudah jawaban atau katakanlah sudah satu kesimpulan, cuma masih belum terlaksana dan terrealisasi rekan-rekan ya. Karena yang jelas di dalam in-closet money ini masih belum ada kesepahaman karena nilai koin yang masih belum ada. Jadi masih hanya dalam taraf kesepakatan dalam bertransaksi. Jadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Itulah yang masih membuat kegaduhan dan masih membuat ketimpangan dan juga kesimpang siuran rekan-rekan ya. Karena dalam fase in-closet money ini masih belum ada tolak ukur yang jelas dan masih belum ada kejelasan statement dari Kortim. Cuma sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, itu saja statement dari Kortim. Jadi masih
belum ada kepastian, cuma ada statement dari Kodim bahwa transaksi diperbolehkan dengan memakai transaksi atau harga kesepakatan. Dan harga kesepakatan ini masih belum ada ukuran atau tolak ukurnya, kan masih bebas dan masih belum ada panduan berapa untuk nilai koin Pi. Jadi masih dalam argumen masing-masing pionir ya, bebas mau memberikan harga berapa atau transaksi dengan nilai kesepakatan berapa, karena masih belum ada statement yang jelas dari core team. Dan semuanya ini akan berlalu, akan berakhir baik itu gap antara satu pionir dengan pionir yang lain, simpang siur dan tumpang tindih antara pionir yang satu dengan pionir yang lain, itu nanti akan berlalu enclosed mainnet ini ketika open mainnet dibuka dan diluncurkan oleh core team. Hanya itu ya rekan-rekan ya. Jadi semuanya ini akan berlalu, proses-proses yang simpang siur dan tidak sepaham juga tidak sejalan, banyak sekali kontras antara pionir yang satu dengan pionir yang lain yang menimbulkan tidak nyaman dalam komunitas itu, karena masih belum ada nilai koin Pi berapa dan belum ada kepastian nilai koin Pi berapa, juga belum tahu kapan akan diluncurkan. Akhirnya di sini banyak terjadi ketimpangan antara pionir yang satu dengan pionir yang lain, komunitas pionir yang satu dengan komunitas yang lain, akhirnya tidak ada kerukunan. Banyak yang tidak rukun lah seperti itu rekan-rekan ya. Kenapa? Karena memang belum ada kepastian dari core team koin Pi diberi nilai berapa dan open mainnet itu kapan akan dimulai. Jadi itu yang membuat kegaduhan di dalam komunitas network, dan semuanya itu akan berlalu ketika open mainnet diluncurkan dan nilai koin Pi diturunkan oleh core team. Jadi di sini memang kembali ke tema koin Pi itu adalah bentuk uang digital, berbeda dengan uang fiat yang berbentuk fisik, tapi sama kegunaannya untuk transaksi dan untuk berbelanja. Dan nilai koin Pi itu diharapkan bisa tinggi dan diharapkan kita bisa memiliki koin Pi sebanyak-banyaknya untuk investasi, untuk kepemilikan kita, untuk masa depan kita, di mana kita memang belum tahu nilai koin Pi berapa, tapi yang jelas itu sebagai tabungan kita atau simpanan kita untuk masa depan kita yang akan datang rekan-rekan ya. Jadi kita kumpulkan nilai koin Pi, kita kumpulkan koin Pi kita sebanyak-banyaknya untuk masa depan kita. Perkara nilai kita nunggu kepastian dari core team kapan dan berapa nilai koin Pi diturunkan. Jadi seperti itu. Jadi kita boleh sah saja mau bertransaksi dengan nilai berapapun sesuai dengan kesepakatan, dan kita tidak usah berpikir bagaimana cara kita mencairkan koin Pi, karena koin Pi ini adalah sama dengan uang fiat, cuma berbeda bentuk. Kalau uang fiat berbentuk fisik, kalau uang koin Pi berbentuk uang digital. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Kita kumpulkan koin kita sebanyak-banyaknya untuk masa depan kita dan untuk simpanan kita untuk masa depan kita. Oke, seperti itu informasinya, bahwasanya yang jelas overpass enclosed mainnet ini akan berlalu ketika open mainnet diluncurkan oleh core team. Kegaduhan akan berlalu ketika nilai koin Pi dan open mainnet diturunkan oleh core team. Hanya itu jawabannya, dan semuanya akan terrealisasi ketika core team sudah menganggap itu sudah perlu dimulai dan sudah perlu diturunkan nilai koin Pi berapa. Jadi semuanya akan berlalu, kegaduhan ini, ketimpangan ini ketika open mainnet diluncurkan oleh core team dan nilai koin Pi diturunkan oleh core team, seperti itu. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah wawasan kita ya, bahwasanya enclosed mainnet ini berlalu atau berakhir ketika open mainnet diluncurkan oleh core team. Ketika open mainnet masih belum diluncurkan core team, berarti enclosed mainnet ini masih belum berlalu dan belum berakhir. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Dan mohon dipahami bahwasanya yang jelas kita tetap eksis, kita tetap sabar menunggu kejelasan statement dari core team kapan impian kita akan diwujudkan dan kapan keinginan kita akan direalisasikan oleh core team. Kita menunggu dan berdoa saja untuk project network ini rekan-rekan. Terima kasih atas waktunya. Bila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila sesuai dengan rekan-rekan semuanya, semoga menjadi manfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.